Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau kembali datang menghadap pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menghampiri tahta Tuhan, memberi yang terbaik untuk Bapa kita di surga. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan, setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu Bapa. Meskipun saat ini mungkin kami gak bisa berkumpul Tuhan bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, meskipun kami ada di tempat ini maupun di rumah kami ataupun di kantor, dimanapun keadaan kami, dimanapun posisi kami, Engkau mengenal setiap kami Bapa. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau memuji menyembah Engkau Bapa dengan segenap hati kami Tuhan. Ini kami Bapa. Oh Jesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Ku mencintai
Sore hari ini Kau memberikan masih kesempatan pada kami untuk kami bisa beribadah walau belum bisa bertatap muka. Tuhan, hati kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Sudah seminggu Tuhan, sudah setengah bulan ini Tuhan, dan sampai sekarang Engkau masih menyertai kami, memberikan kami kesehatan daripada Tuhan. Kau memberikan kami kesukaan, sukacita yang dimana orang lain belum tentu merasakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, jagai hidup kami, jagai sertai kami, kemurahan kebajikan-Mu biarlah mengikuti kami seumur hidup kami. Biarlah hati kami Engkau melihat dari yang tempat maha tinggi, bahwa kami datang padamu bukan satu rutinitas, bukan satu keadaan di mana yang kami inginkan, tapi semuanya itu adalah kehendak-Mu, tujuan untuk mengetahui apakah kami masih mencari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa darah. Biarlah Tuhan, ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Ibadah ini bukan ibadah sambil lalu saja, tapi biarlah Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Kau hidup. Biarlah segenap apa yang kami tuangkan Kau melihat isi hati kami. Dan Engkau adalah Allah yang selalu, dan dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Engkau tetaplah Allah yang selalu melihat hati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar. Biarkan hati kami ini seperti tanah yang subur. Kami membuka hati kami, pemikiran kami selebar-lebarnya untuk kuasa. Dan kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Kami tidak bisa tidur tanpa firman-Mu. Dan kami tidak bisa bernafas kalau tidak bukan dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus.
terima kasih. Kami mau merenungkan firman di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki di pertengahan bulan Agustus dan kita masih menunggu dari kehendak Tuhan dan kesempatan yang diberikan Tuhan, di mana kita hari-hari ini untuk beberapa orang, termasuk saya sendiri, kapan Tuhan kita bisa beribadah tatap muka lagi? Kapan Tuhan umat-Mu boleh satu dengan yang lain saling mengasihi, saling menuangkan dan memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus hidup? Ya, perencanaan bahwa akhir bulan atau awal bulan depan kita masih menunggu info dari kepolisian dari Tegalsari. Kalau sekarang sih infonya itu sudah masuk di level 3, di mana level 3 itu diperbolehkan ibadah 25% sampai 50% menurut dari surat edaran. Tapi himbauan dari Bapak polisi berkata alangkah lebih baik jika masih menunggu untuk melihat situasi kondisi di mana jumlah penularan dan jumlah dari kematian. Ya, puji Tuhan, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tidak berlama-lama, sore hari ini saya mau mengajak kita semua, baik yang pelayan Tuhan di sini maupun yang di rumah, di mana Tuhan mengingatkan saya satu minggu ini. Pagi tadi, saudara, ada anak Tuhan datang kepada saya, dan saya sudah ketemu dia beberapa kali. Dia itu salah satu kurir karyawan dari kiriman. Dia berkata gini, "Kok, saya suka ketemu Koko." Loh, kenapa? Iya, saya berapa kali ngirim di tempat ini ketemu Koko. Iya, soalnya beberapa kali saya ikut menjaga vaksin di Juanda, sehingga sering ya tidak dari tempat. Nah, dia berkata begini, "Kok, saya kok merasa bimbang ya kok. Saya kok merasa sudah terhilang. Saya kok kayak kesukaan, kegembiraan untuk ketemu Tuhan lagi. Itu kayak sudah hampa gitu. Seperti makanan yang tidak ada rasanya." Saya kaget juga. Loh, kenapa? Ya kok tahu sendiri lah. Baik ada saudara atau teman atau kondisi-kondisi dari keuangan, kondisi-kondisi dari peristiwa yang dialami, setiap masalah yang datang, itu membuat saya itu kok kayaknya ya biasa-biasa aja, kok seperti Tuhan itu ingin menghukum kita dengan virus ini. Ada dua hal, Tuhan menghukum dan Tuhan ingin mengetahui. Oh begitu ya. Akhirnya saya cuma bisa dalam hati berdoa, Tuhan, apa yang saya harus jawab terhadap anak muda ini? Apa yang saya harus jawab terhadap teman seiman saya ini, Tuhan? Akhirnya Tuhan cuma mengingatkan begini, loh, firman-Ku berkata, Aku sudah berkata, hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku.
Artinya lesu dan berat di sini saudara adalah di mana kita ada masalah atau tidak ada masalah atau kesulitan keuangan atau kesulitan apapun, kita tidak boleh datang kepada yang tempat lain atau hal-hal lain atau yang semacam itu. Tuhan Yesus menginginkan kita tetap datang kepada Tuhan. Nah, terus akhirnya saya cuma bisa, kenapa kamu gak datang kepada Tuhan? Lu sudah kok. Tapi saya setiap doa nggak merasakan. Oh, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kamu lakukan akhirnya dia diam saudara. Dia cuma ngomong, iya kok. Saya merasa hidup saya nggak layak. Saya bilang sama dia, layak nggak layak itu urusan Tuhan. Kalau kita, Tuhan Yesus berkata, semua yang letih lesu berat datang kepadaku. Jadi tidak ada satu tembok atau tidak ada satu apapun yang menghalangi kita sebagai anak-anak datang kepada Bapa kita. Terus kok bagaimana? Tuhan Bapa selalu datang kepadamu melalui banyak hal, melalui masalah yang kamu alami. Itu adalah satu kasih sayang. Loh, kok bisa kasih sayang kok? Iya, karena banyak orang, kita ambil contoh bangsa Israel, sering mendapatkan musisat tapi tetap tidak percaya kepada Allah, sering membuat pribadinya selalu keras bahwa Tuhan tidak pernah real face to face. Itu bangsa Israel. Nah, terus bagaimana kok? Ayo, kamu beribadah kemana? Saya tanya, gerejamu sudah ini? Ya online. Nggak apa-apa, ikuti. Aduh, kamu rasa kok. Ya, dalam hati saya nggak berani ngomong sudah. Ya memang ibadah online itu kayak makanan tanpa garam. Tapi kita harus tetap di hati kita itu harus tetap ada satu mesbah doa. Terus kok saya harus seperti apa? Tuhan itu selalu datang padamu. Masalah yang kamu alami adalah Tuhan ingin mengetahui hatimu. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Engkau tetap menginginkan ketemu dengan Tuhan dan menunggu kedatangan Tuhan. Jadi kok tetaplah berdoa. Jaga hatimu, karena hati adalah sumber di atas segala sumber. Tuhan bekerja dan Tuhan melihat. Berbicara mengenai ketemu dengan Tuhan, dari dulu, dari kejadian awal, Tuhan Allah selalu pengen ketemu sama kita, saudara. Berbagai cara yang Dia inginkan, berbagai cara yang Dia terapkan. Dia ingin ketemu pribadi yang serupa dengan gambarnya Dia, yang dimana Dia tidak menginginkan gambarnya, yaitu manusia, berhilang dari tangannya. Itu pun yang dialami dan disadari oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara, kita melihat dan kita punya dan kita meyakini Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah Bapa kita, Juru Selamat yang kekal. Itu tidak salah, karena Dia sudah memberikan contoh yang terbaik. Dia sudah memberikan hal yang terbaik. Dalam Markus 1 ayat yang 35, kita boleh membaca, baik yang di sini kita buka Markus 1 ayat yang 35, di mana ini adalah satu peristiwa di mana Tuhan Yesus memberikan contoh keinginannya, kerinduannya selalu ketemu dengan Bapa, karena Dia tahu Bapa di surga itu selalu
ingin ketemu. Saya bacakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat ini sangat memberkati saya dan membuka pemikiran saya. Kita kalau orang tua bangun pagi, yang ingin dilihat itu adalah anak, dan kita mempersiapkan kebutuhan, kita mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk anak kita. Saat anak itu bangun melihat kita, kalau Tuhan Yesus ini yang terbalik, dia datang pagi-pagi, hari masih gelap, dia ketemu dengan Bapa. Dia tidak mau Bapaknya menunggu lama. Dalam keadaannya manusia, saudara, saya percaya dia masih ngantuk. Dalam keadaan kemanusiaan, saya percaya dia pasti ada mengorbankan, membayar harga dalam kedagingan. Dia mematikan murid-muridnya. Kalau kita baca dari seterusnya, banyak orang mencari dia, tapi dia nggak pusing masa-masa dunia ini, saudara. Dia lebih pusing ketemu Bapaknya dulu, karena dia tahu kalau dia sudah ketemu Bapa, masalah hari itu selesai. Nah, Bapa, sifatnya Bapa ini di dalam Yesus, saudara. Dia ingin ketemu dengan anaknya, ketemu dengan ciptaannya. Hei, di mana? Jika kita baca dalam Kejadian yang ketiga, ini berbicara mengenai Allah Bapa yang pertama kali ingin ketemu dengan manusia, di mana manusia adalah kesayangannya. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Ini Tuhan ingin ketemu, di mana kerinduannya ingin berbincang-bincang dengan manusia. Kita harus mengerti hati Bapa. Mungkin ya kita terlalu pusing, terlalu banyak menyita perhatian kita terhadap corona ini. Kita pusing, mungkin kita kesehatan kita dengan bagaimana menyelesaikan kondisi pekerjaan yang sekarang ya kata orang Senin Kemis, ada orang nggak pasti dalam hidupnya. Yesus berkata, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, carilah Bapa, karena Bapa itu mencari kita, saudara. Di dalam sifat Bapa itu ada beberapa hal. Sifatnya Bapa itu ingin ketemu. Seperti anak muda yang tak saya ceritakan, setiap dia ngirim ke tempat ini, dia cuma bilang, saya ingin ketemu dengan Koko. Dia merindukan, dia mungkin haus akan firman Tuhan, karena setiap dia datang sini, saya selalu tanya dia, saudara, ayo, sudah ibadah belum? Sudah baca firman Tuhan? Beberapa teman-teman saya juga setiap pagi saya kirimkan, termasuk di grup, saya kirimkan firman Tuhan. Saya ingin apa yang saya dapat, teman-teman seiman mendapatkan juga. Kalau kita pusing di
terhadap masalah dunia ini, saudara, nggak pernah habis, saudara. Malah kita akan terhilang dari kasih Bapa. Kita lebih bingung terhadap masalah kedagingan kita. Loh, ini saudaraku, aku lagi kena corona, lagi penyakit. Apa Tuhan nggak ngerti? Tuhan mengerti. Justru karena engkau mengalami itu, datanglah kepada Bapa. Karena Bapa ingin ketemu, ingin bertemu dengan kita. Rasa ingin ketemunya Bapa itu lebih besar daripada kita. Kita itu sering, ya itulah, terlena dengan hal-hal yang kalau menurut berkata yaitu carilah dulu kerjaan juga, artinya ya gak usah bingung masalah dunia. Loh, terus kalau kerja boleh kerja, kita diberikan waktu Tuhan tuh 1 kali 24 jam. Kita bangun pagi, kita kerja santai-santai, paling jam 8 jam 9 nyampe rumah. Terus jam 9 sampai selesai, ada yang main game, ada yang main TikTok, ada yang ya ngurusi anak, ngurusi anak gak boleh, boleh, gak salah. Tapi adalah yang terpenting adalah Bapa ingin ketemu dengan kita. Apakah kita menyediakan waktu? Gak lama, saudara, gak lama. Tuhan hanya minta waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, terus dia kembali kepada murid-muridnya tidur. Tuhan Yesus tidakkah engkau bisa berjaga-jaga dengan aku hanya 1 jam saja? Artinya, saudara, 1 jam. Kalau kita main TikTok, main game aja, atau kita ya setidaknya lihat TV, lihat komik, atau membaca apapun, kita bisa, saudara, berjam-jam. Bisa. Kemarin saya berjuang dari jam 6 pagi sampai jam 4, jam 5 Tyler, saudara. Saya sampai jujuran ini pengakuan dosa, saudara. Saya itu yang seperti saya bilang berapa khotbah yang kemarin, saya itu lagi baca Kejadian sampai Wahyu dengan jadwal di Alkitab online. 8 hari saya lost, saudara. Roh Kudus menegur saya dan baca Tuhan. Nah ini, saudara. Terus habis itu tetap saya baca, saudara. Saya baca itu jadi 8 hari berkurang 2 hari. Akhirnya tidur lagi. Akhirnya, saudara, di pas sebelum jaga vaksin itu kira-kira hampir 10-12 harian lah. 2 hari sebelum vaksin itu selesai, saya sempatkan waktu, saya nggak mau main HP, saya nggak mau ini, saya tidur jam 9, jam 10, saya kebut, saudara. Dalam membaca itu saya sadar, saudara, ternyata Tuhan Bapa ingin bertanya, ingin ngomong sama saya. Ada beberapa hal, dan beberapa hari yang lalu saya ngomong dengan seseorang, apa yang saya dapat dari Bapa, saya omongkan kepada orang itu. Kemarin saya ngobrol dengan orang itu, saudara, 9 malam sampai jam 1 malam, saudara. Kita nggak sadar, kita ngobrol itu jam 9 malam jam 1 itu nggak sadar, jam itu terus jalan. Tapi kita berbicara kebaikan Tuhan, berbicara masalah dia, berbicara mengenai hal-hal, dia ngomong sendiri tuh sama saya sampai, oh ternyata dia ngomong sama saya gitu. Dan saya nggak pernah ada orang yang berkata seperti itu pada saya. Dari awal itu Tuhan punya istri, punya anak, dia nggak pernah. Saya cuma ngomong, kita itu ikut Tuhan itu seperti kita bersekolah.
Ada kelas 1, ada kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu apa? Saya jelaskan. Kelas 2 itu apa? Kelas 3. Nah, dan saya sudah menyelesaikan dengan dia urusan saya. Hati ini kayak ada bicara, dan sudah selesai. Apa yang aku sampaikan kepadamu, sekarang urusanku kepada dia. Ya haleluya, sudah. Capek saudara, kata orang kalau kita nggak tidur 7 jam itu imun kita. Enggak saudara, imun saya itu naik dan saya seger, sehat. Ya itulah, kalau kita menerima visi dan visi dari Tuhan, tubuh kita akan dijaga. Jika kita melayani Tuhan dengan hati kita, jika kita melakukan kehendak Tuhan, Bapa akan menjaga kita. Setelah saya membaca selesai ayat harian saya belajar kita nggak boleh pusing terhadap kedagingan kita, masalah kita. Kita hanya boleh memusingkan hal-hal yang di surga. Apapun saudara yang Anda, saya alami, naik turun hidup, kerjaan nggak teratur, nggak ada masa depan, tetap harus pusing kepada apa yang harus kita kerjakan, pertanggungjawaban kepada Bapa. Nah, yang kedua, Bapa ingin berkomunikasi dengan kita, saudara. Kejadian 18 ayat yang ke-16. Kejadian 18 ayat yang ke-16. Bapa ingin berkomunikasi. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang Sodom memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Nah ini saudara, ke-17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Suatu ketika Allah Bapa kita, ada 3 orang ini mencerminkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sedang mau tujuannya ke Sodom dan Gomora. Dalam perjalanannya, saya percaya ini bukan kebetulan, tidak. Dia sengaja melewatkan dirinya, Allah Bapa kita, melewati jalannya Abraham. Abraham ketemu ke jalan-jalan, terlintaslah, berpikirlah Tuhan, apakah kita harus menyembunyikan pada Abraham apa yang kita lakukan? Inilah saudara, Allah Bapa ingin berkomunikasi dengan kita. Seperti tadi, saya sudah hampir seminggu lebih tidak berbicara dengan Allah Bapa. Ternyata ada hal yang mau disampaikan. Begitu juga dengan kita. Jika kita sibuk terhadap hidup kita, sehingga Allah Bapa ingin bertemu dengan dia, berbicara, gak bisa, karena kita sibuk. Hingga kejadian Martha dan Maria saat Tuhan Yesus di dalam suatu kondisi, Maria duduk diam, Martha pusing terhadap apa yang dia kerjakan. Tuhan Yesus berkata, Maria mendapatkan yang terbaik. Martha berbilang, Tuhan Yesus bilang kepada Maria, masa saya sendiri yang repot? Tuhan Yesus bilang, Martha, ngapain kamu pusing-pusing? Ya itu juga Allah. Ya, terus kalau orang sakit ini nggak boleh ditolong, atau kita nggak boleh memelihara keluarga kita, atau tidakkah kita harus mengutamakan keluarga kita, diri kita? Saya bilang saudara, tidak boleh. Utamakan Tuhan dulu. Saat pagi hari, saat kita membuka mata, begitu juga kita menutup mata, kita tidur,
kita harus ketemu dengan Allah. Karena ada satu, dua, dan beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang ketiga adalah ingin bergaul erat. Di dalam Mazmur 25 di Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini bergaul karib. Kalau seseorang punya teman atau hubungan suami istri atau hubungan orang tua dengan anak yang erat, itu tidak ada hal-hal yang di luar mereka yang bisa membongkar, membatalkan, atau membuat terpecahnya hubungan itu. Tidak ada. Jika Tuhan sudah menaungi, memegang, tidak ada satu kuasa. Lihat ini. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jika kita sudah ketemu dengan Allah dan Tuhan Allah ingin berkomunikasi dengan kita, otomatis Dia ingin bergaul karib dengan kita, sehingga apapun yang rahasia di dalam hatinya Bapa akan diberitahukan kepada kita. Orang anak muda itu berkata sama saya yang tadi mungkin, kok saya itu sudah terlalu jauh pada Tuhan, saya sudah berdosa. Loh, saya bilang, bukankah di firman Tuhan berkata, sejauh langit sampai bumi, dalamnya laut dari langit. Jika kita datang kita minta ampun kepada Tuhan, Dia akan mengampuni kita dan tidak mengingat lagi. Kita harus mendapatkan satu hubungan ini, saudara. Banyak perkara, banyak pemikiran, dan banyak perenungan. Sedikit perkara, sedikit melangkah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Jika kita pusing terhadap banyak perkara, maka banyak hal yang menutup kebaikan Tuhan sehingga tidak terlihat. Tapi jika kita mempersempit perkara itu, kita berikan kepada sumber penyelesai adalah Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan, ini loh yang aku mau buat, ini loh yang aku mau buat. Jika kita mengharapkan satu pertolongan Tuhan, datanglah kepada siapa yang pemberi pertolongan. Jangan datang kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan pertolongan. Jangan datang kepada lembaga-lembaga di dunia ini yang tidak bisa memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan, iya, tidak bisa 100%. Jika engkau datang kepada siapa pemilik hidup, maka engkau akan ditangkap. Nah, kita mengerti dan kita merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tidak pernah, saudara. Cuma kitanya sering membuat hidup kita itu menolak akan pertemuan itu. Sering, saudara, menggantikan dengan hal-hal yang kita suka. Di dalam Hosea yang keempat ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jika kita melupakan Tuhan, yang dilupakan bukan hanya kita,
keturunan kita akan dilupakan. So, Tuhan menunggu. Tuhan Yesus bilang, aku mengetok pintu. Jika tidak ada yang membuka, aku pergi. Tuhan sudah mengetok pintu, saudara. Apapun masalahmu, apapun yang kau rasakan, apa yang kau alami, sakit hati, pedih hati, apapun, saudara, bukalah pintu bagi Tuhan Yesus. Maka Dia akan mengubah hatimu, mengubah pendirianmu, dan mengubah hidupmu. Jika kita tetap kekeh dalam apa yang kita sukai, ego, maka Tuhan tidak akan bekerja dalam hidupmu. Sore hari ini saya ingin mengajak kita boleh ada masalah, kita boleh bingung terhadap yang kita alami, tapi ada satu yang kita nggak boleh melupakan. Tuhan Allah ingin ketemu dengan kita, karena Dia ingin ketemu, berkomunikasi, dan ingin bergaul erat dengan kita. Kita sering hati kita berpaut kepada yang lain. Biarlah firman Tuhan sore hari ini kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Dia pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita boleh belajar pribadinya Tuhan Yesus. Kita mau disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Karena hari ini tambah jahat, saudara. Saya kemarin, saudara, pergi ke mall. Akhirnya masuk mall itu harus scan, saudara. Saya kok terlintas pikiran saya begini. Ini lama-lama kita suruh scan, terus lama-lama diadakan chip. Habis chip ditanam, masuk mall harus gesekkan chip. Hari ini tambah hari tambah jahat, saudara. Tidak tambah baik. Kita nggak tahu. Ada juga saya mikir kayak gini, ini sebetulnya kemauan setan atau kemauan Tuhan? Ada firman Tuhan berkata gini, aku tidak akan lama lagi datang. Mungkin ya, jadi iblis itu tahu, engkau mengirimkan, ya kan, di Ayub pasal 1 kan gini, bahwa Tuhan Yesus itu mengumpulkan semua penduduk surga. Begitu juga dengan iblis, tuh ditanya, iblis engkau kemana, gitu. Nah mungkin saat ini saya semalam itu ya merenung gitu, mungkin Tuhan Yesus itu mengumpulkan penduduk surga gitu. Waktu dapat Israel, apa yang kamu lakukan? Iya, engkau kan mengirimkan virus, gitu. Iya, ya sudah, biarkan aku menguji manusia. Nah, dalam itu ya mungkin, iya, ya, itu yang tahu itu. Mungkin, ya sudah, kau mengirimkan virus, gitu, vaksin, ya sudah, sekarang di-scan. Ini, ya biar Tuhan yang tahu. Segala sesuatu di tangan Tuhan. Pencuri datang dengan waktu yang kita tidak tahu. Tuhan Yesus datang, pengangkatan itu datang, tidak ada yang tahu. Dan Tuhan mau adalah kita harus siap sedia sebagai pengantin-pengantinnya. Kita harus siap sedia sebagai anak-anak, di mana kita adalah warga dari kerajaan surga. Kita merenungkan firman ini.
kita lebih baik diam di rumah Tuhan. Dan lagi, kita lebih baik saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita coba merenungkan firman ini. Tuhan ingin ketemu sama kita, merasakan hadiratnya, merasakan sentuhannya. Kita sering berpaling. Biarkan kita mengerti hatinya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, dan menikmati semua kemurahan Tuhan, saudara. Jika kita merasakan, kita akan mengerti bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkan, apapun masalahmu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta Tuhan, menikmati baik-Mu. Katakan satu hal
Yesus, Kau Bapakku, tiada yang lain, hanya dirimu. Ini aku Tuhan, ini hidupku, lebih baik satu hari dikelaranmu. Oh yes, daripada 1000 hari di tempat lain. Yesus, dengarkan. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Keinginanku dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa, kami panggil Kau Bapa yang di surga, Bapa kami yang di surga. Bapa, inilah kami, pilihlah kami dari tempat yang mati. Kami sudah capek Tuhan dengan permasalahan kami. Kami sudah capek dengan segala penyakit-penyakit ini. Kami sudah capek Tuhan. Firman-Mu berkata, pendengaran-Mu tidak panjang, telinga-Mu tidak kurang panjang. Kau masih menyendengkan telinga-Mu untuk kami. Tuhan, sore hari ini biarlah hamba-Mu ini mengutarakan isi hati-Mu. Biarlah kami merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Kami ingin, saat Engkau ingin ketemu kami ingin ketemu Engkau. Tuhan, ampuni kami jika kami melewatkan pertemuan itu. Ampuni kami terlalu sibuk dengan keadaan kami. Kami tahu Kau punya hati untuk ketemu dengan kami. Tuhan, Allahku, Bapakku, biarlah Engkau tidak capek untuk ketemu dengan kami. Jangan biarkan Tuhan dirimu capek dan bermalas lagi untuk ketemu kami. Kami tahu kami ini debu, tapi jangan kami keluar dari kemurahan-Mu, karena kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Keuangan kami boleh hilang, masalah demi masalah boleh datang, tapi karena kemurahan-Mu kami akan melewati semuanya ini. Karena belas kasihan-Mu, maka kami akan Kau angkat lagi. Terima kasih Bapak. Sore yang indah ini, biarlah anak-anak Tuhan yang di rumah, yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kendor, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan hati-hati yang sakit, hati yang sudah merasakan sakit kepedihan apa yang dialami, sakit hati, kesepian, kehampaan, dan keluh kesah yang menghimpit hati mereka. Aku tutup buku dengan kuasa darah dalam nama Tuhan Yesus. Boleh Kau ambil, Kau gantikan sukacita. Biarlah api roh mereka Kau bakar lagi untuk melayani Tuhan. Kau bakar lagi untuk dan boleh Kau gantikan kasih seperti air yang mengalir, yang tidak pernah berhenti. Ajari kami Bapa mempunyai kasih. Ajari kami Bapa untuk mengerti
Berikan roh-Mu melimpah-limpah agar kami tidak capek untuk datang padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan, biarlah firman-Mu Kau hidupkan saat kami membutuhkan, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang melayani di sore hari ini. Mereka menabur tidak sia-sia, mereka datang Tuhan tidak sia-sia, karena Engkau Allah Tuhan yang menghitung segala jerih payah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih bahwa segala sesuatu yang Tuhan boleh kita lakukan, saudara, kita masih mengetahui bahwa Tuhan Allah itu masih ingin ketemu sama kita. Jangan kendor api itu, jangan kendor. Saya berharap karena Tuhan firman-Nya, Dia berkata begini, Dia tidak ingin berlama-lama untuk menghukum bangsa Israel. Begitu juga Dia tidak ingin berlama-lama untuk dalam keadaan kita. Dia ingin kita ketemu nanti. Nanti di grup atau di WhatsApp saya akan memberitahu untuk pembukaan dari ibadah tatap muka. Tapi pesan yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya utarakan saudara ini, jangan biarkan hatimu digantikan oleh hal-hal dunia. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah tetap ingin ketemu dengan kita. Hanya dekat Allahku, terasa tenang hatiku, sedang jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan.
segala kemurahan, kebajikan, berkat-berkat yang dari Tuhan, kesehatan, penjagaan, pemakaran dalam hidup kami, umatmu, anak-anakmu, dimanapun mereka berada, yang melihat dan belum melihat ibadah ini. Hambamu berdoa, biarlah kiranya tanganmu yang kudus menjamah, menjagai, dan boleh kami mendapatkan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau masih ingin ketemu kami, Kau masih ingin ketemu kami. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Engkaulah kekasih jiwa kami. Berkati kami, jaga kami. Terima kasih, terima kasih. Firman Tuhan boleh berhenti, tapi Roh Kudus akan berjalan. Kasih-Mu akan mengikuti kami seumur hidup kami, sepanjang hidup kami, sampai Kau datang kali yang kedua menjemput kami dan berkata, hai anak-anakku, masuklah dalam kesukaan Bapa. Kami ingin mendengarkan itu. Terima kasih Yesus. Kami